Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan embun pagi. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Lebih di pagi hari ini Tuhan, Kau berikan hari yang baru buat kami. Bapak berbicara Engkau Tuhan, agar roh kami Tuhan semakin tumbuh Tuhan dan semakin dekat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan. Lukas 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya selama hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah dasar bagaimana terjadinya perjamuan malam di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 26 sampai ayat 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Di Keluaran 12 sangat jelas bagaimana Allah menyuruh Musa, ya,
untuk menyembeli domba jantan dan dipanggang dan dimakan bersama dengan roti tidak beragi dan dengan sayur pahit. Tadi di dalam Keluaran 12 kita lihat. Dan di mana darah domba jantan itu ditabur di sedikit di ambang pintu, ya, di tiang-tiang pintu dan di ambang atasnya. Sehingga pada waktu Allah menghukum orang Mesir, bangsa Israel bebas. Itu disebut dengan hari Paskah, ya. Bulan pertama menurut kalender orang Yahudi di tanggal 14, di hari ke-14. Dan itulah yang dilakukan Yesus juga pada waktu dia perjamuan makan, ya. Dia mengambil roti dan mengambil cawan sebagai tanda perjanjian. Kita lihat korelasi di sini. Bagaimana Allah sudah menentukan dari awal bahwa jadikanlah hari ini sebagai hari peringatan, ya, pembebasan orang Israel, bangsa yang dikasih Tuhan itu dari penjajahan Mesir, di mana darah domba itu sebagai tanda, ya, supaya maut itu tidak masuk dan bangsa Israel selamat. Kita bisa melihat di sini bahwa orang yang selamat, yang Allah selamatkan adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan dan bagaimana dia memakan daging itu dan menggunakan darah itu di pintunya. Kita bisa kembali ke dalam perjamuan malam Yesus, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Sebab setelah itu dia mengambil cawan, kemudian minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku. Kita boleh bisa mengambil satu resepsi di sini, bahwa orang-orang yang benar-benar diselamatkanlah ada orang-orang yang makan daging dan minum darah Yesus. Artinya orang-orang yang hidup, betul-betul hidup di dalam Tuhan. Ya. Bukan orang-orang yang suam-suam kuku saja. Bukan orang-orang yang hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan saja dan juru selamatnya. Tetapi yang selamat atau yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang betul-betul menghidupkan daging itu di dalam tubuhnya. Dan menjadikan darah itu menjadi darahnya. Bagian dalam hidup. Jadi, dan itu juga terlihat pada keluaran itu. Ya, pada waktu keluaran itu, bangsa Israel makan daging, ya, yang dipanggang itu. Sebagai wujud betul-betul mereka ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan. Dan darahnya dioleskan di pintu. Satu poin yang kita dapat adalah orang yang betul-betul yang berkenan dalam Yesus adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Dia. Yang menghidupkan firman itu di dalam Dia. Ya. Roti dan anggur itu adalah darah dan daging Yesus. Yang kedua, nanti pada waktu perjamuan malam itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di mana kebiasaan yang membasuh kaki murid-muridnya pada hari Paskah itu adalah para budak. Tetapi pada waktu itu tidak ada budak, mungkin hari Paskah, dan murid-muridnya tidak ada yang mau mengambil alih karena gengsinya, karena itu pekerjaan hina. Dan Yesus mengambil pekerjaan itu dan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Kita bisa lihat di sini bahwa mengertikah kamu, kata Yesus, apa yang telah kuperbuat kepadamu setelah dia membasuh kaki murid-muridnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Ingat, Tuhan mau menunjukkan ini, aku sudah memberikan contoh kepadamu tentang kerendahan hati.
maka kamu pun wajib menyalurkan kerendahan hatimu itu buat sesamamu. Bukan keegoan, sungguh sangat sangat dalam. Kerendahan hati ini sungguh sangat luas. Ya, hanya Tuhan yang tahu kerendahan hatimu. Ya. Untuk itu Tuhan memberikan contoh, aku sendiri sebagai Tuhan dan gurumu. Memberikan contoh kerendahan hati. Untuk itu lakukanlah sesuai dengan apa yang telah kulakukan. Tuhan katakan. Kiranya perenungan di Kamis Putih ini, ya, di mana dua hal, di mana jauh-jauh hari Allah sudah menunjukkan, ya, satu gambaran bahwa anak domba itu, yaitu Yesus itu akan mati, ya, dan darahnya menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Darah yang ditaruh di tiang itu. Dan dagingnya adalah yang dimakan oleh bangsa Israel, yang dipanggang itu adalah roti, itu adalah daging Yesus itu. Sehingga pada perjanjian lama bangsa Israel bebas dari Mesir, bebas dari si jahat. Dan pada perjanjian baru ini Allah menggenapi itu dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukankah hal ini sangat gamblang sudah tertulis di Alkitab? Hai kamu yang kurang percaya, saat ini percayalah. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu tergenapi. Firman Allah itu tidak terbantahkan. Selamat merayakan Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.